Oke, halo, selamat malam kawan-kawan komunitas Cardano Indonesia. Senang sekali bertemu lagi di Meetup Online di bulan Desember ini dengan tema kita mau diskusi mengenai update di project di ekosistem Cardano. Ini merupakan Meetup Online terakhir kita di tahun 2023 ini. Perkenalkan dulu, nama saya Andreas. Saya adalah salah satu pengurus komunitas Cardano Indonesia dan juga Cardano Ambassador untuk Indonesia. Hari ini saya dibantu sama beberapa teman kita, ada Mbak Fani, terus ada Mas Kalibun, sama Mas Felix. Saya lihat juga ada beberapa wajah yang familiar, ada Mas Wisnu, Mas Randy, Mas Hendra, sama beberapa teman yang baru join juga. Mungkin bisa perkenalan diri dulu, Mbak Fani, silahkan. Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Fani, saya sama pengurus juga Komunitas Karya Indonesia. Saya juga project manager buat uh, Cardano Women Indonesia dan Cardano Hub Jakarta. Cardano Hub Surabaya dan Workshop Jakarta. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Fani. Kemudian ada Mas Kalibun, mungkin bisa perkenalan diri singkat dulu. Selamat malam semuanya, salam kenal, sama saya juga salah satu pengurus komunitas Cardano Indonesia ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Kalibun. Mungkin Mas Felix mau perkenalan diri singkat. Bro Felix mau perkenalan? Kalau nggak, saya yang perkenalin aja. Jadi, Mas Felix ini merupakan salah satu pengurus juga. Beliau lebih banyak bantuin ngurus di Cardano Hub Surabaya sama Fani dan juga sama Kalibur. Oke, kita mulai aja. Saya share screen dulu. Oke, apakah sudah kelihatan share screen saya? Udah kok, Sudah? Oke, sudah. terima kasih. Jadi buat kawan-kawan yang udah join, kita punya meetup group namanya Cardano Blockchain Jakarta, sama satu lagi ada Cardano Blockchain Surabaya. Nanti linknya bisa di-share sama Mbak Fani atau Kaliburn di chat. Biasanya kita kalau ada event-event, kita selalu post di sini dan biasanya pakai Zoom. Jadi hari ini temanya adalah saya mau ngejelasin sedikit buat teman-teman yang baru di ekosistem Cardano itu, di blockchain Cardano ada project apa aja sih. Kemudian saya akan juga ngejelasin mengenai platform atau aplikasi web app terbaru dari Cardano Foundations, yaitu Cardano Academy, yang baru aja diluncurin 1,5 minggu yang lalu, di mana teman-teman bisa belajar mengenai blockchain dari dasar. Terus saya akan jelasin, pandu teman-teman, dari registrasi sampai dashboard-nya, quiz-nya, dan lain-lain. Ini cukup menarik, saya udah coba. Kemudian setelah itu saya akan ngebahas mengenai Project Catalyst. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Project Catalyst itu apa? Project Catalyst merupakan tempat di mana kita bisa dapat funding, di mana kita sebagai pemegang ADA juga bisa ikut menentukan treasury atau kas Cardano blockchain itu dipakai buat apa. Misalkan untuk nge-funding, ngebikin project yang baru di Cardano, atau pin ngasih edukasi, pin bikin workshop, itu teman-teman bisa majuin diri sebagai proposer untuk submit proposal, atau teman-teman juga bisa voting proposal mana yang teman-teman anggap oke atau enggak untuk didanain. Teman-teman juga bisa dibayar sebagai community reviewer yang fasenya sekarang lagi jalan. Kebetulan di sini ada beberapa teman kita yang juga jadi community reviewer. Ntar saya akan coba jelasin di pembahasan mengenai ini. Kemudian di tengah-tengah, setelah sesi 1, kita ada sesi Q&A. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis saja pertanyaan teman-teman di chat. Nanti saya akan coba jawab di akhir di sesi Q&A sesi 1. Kemudian kita ada raffle, ntar nama teman-teman diputar sama Mbak Fani, kemudian kita pilih 5 orang pemenang, dan masing-masing dapat 10 ADA. Kemudian ntar di sesi kedua, ada teman kita, Mas Kalibur, beliau akan ngebahas mengenai JPEG Store, itu merupakan salah satu apps atau platform juga untuk teman-teman bisa minting NFT, bisa jual beli NFT, marketplace NFT lah. Nah, hari ini yang mau dibahas adalah cara minting mudah di NFT, cara minting mudah di JPEG Store. Kemudian setelah itu, Mas Kalibur juga akan jelasin mengenai fitur profesional di TapTools. TapTools itu tempat kayak ngelihat pergerakan harga, tapi nggak cuma itu aja sih. Ada banyak fitur lainnya, nanti akan dibahas oleh Mas Kalibur, dan juga ada beberapa update dari project NFT lainnya. Kemudian habis itu ada sesi Q&A di sesi kedua. Oke, kita mulai aja. Buat teman-teman yang belum join
Telegram kita. Mungkin Mbak Fani bisa kasih link tree kita. Di link tree itu ada link ke Telegram kita, terus mohon bantuannya kalau ada yang di waiting room di add juga ya, thank you. Nah, jadi di link tree ada link untuk ke Discord kita, Telegram kita, Instagram, dan juga ke GitHub kita. Oke, kita mulai aja. Jadi topik pertama saya akan ngebahas buat teman-teman yang masih baru. Mungkin belum tahu di Cardano itu ada project apa aja. Sekarang udah mulai banyak projectnya karena kita udah ada smart contract, kita udah ada cukup scalable, Stackpool juga udah, operator udah ada 3.000 lebih. Nah, project yang paling banyak atau yang sering dipakai adalah DEX, Decentralized Exchange. Yang belum tahu, di Decentralized Exchange kita bisa men-swap atau menukar dari satu koin ke, bukan koin, satu token ke token lainnya yang jalan di atas blockchain Cardano. Yang kemarin kita sempat bahas itu mengenai Axo Trade. Dia masih di testnet. Buat teman-teman yang tertarik mencoba silahkan. Tapi yang biasa kita pakai adalah MinSwap, SundaeSwap, kemudian ada Musli Swap juga yang awal-awal muncul, ada Wings Rider. Jadi silahkan coba aja. Saya share coba linknya di chat sebentar. Oke. Kemudian untuk wallet, ini juga penting, karena untuk kita bisa transaksi di Cardano pasti butuh wallet. Wallet yang saya sering pakai sekarang itu Eternal, karena dia fiturnya paling lengkap. Kalau buat teman-teman yang masih baru, pemula mungkin bisa pakai Less Wallet. Itu udah buatannya input-output global. Itu tampilannya lebih sederhana dengan UI UX yang lebih bagus. Kayak gitu. Tapi bisa nyoba juga Vesper, nanti Bro Kaliburn akan coba jelasin mengenai Vesper sedikit. Dan ada banyak pilihan lainnya yang teman-teman bisa coba satu-satu. Kalau ada yang punya Ledger hardware wallet, silahkan juga. Atau Trezor. Kemudian di sini juga ada AI kayak SingularityNet. Teman-teman bisa cek sendiri aja. Kita nggak akan jelasin. Tapi ini saya cuma akan ngasih info aja. Ada project apa aja sih. Kalau di lending borrowing tuh teman-teman bisa kayak minjemin duit atau mau minjem token Cardano atau koin Cardano maupun token lain yang lainnya itu bisa di Liquid Finance, Fleet Tokens, ada LendFi dan lain-lain. Yang saya coba Liquid Finance sih, gitu. Kemudian marketplace juga ada beberapa. Untuk identity juga ada. Atal Prism saya banyak belajar di situ. Terus tools untuk developers juga banyak. Kayak kita juga ada kayak Blockfrost untuk para developer untuk API yang udah dibikinin, ada icon untuk bikin smart contract, dan ada banyak hal lainnya. Jadi silahkan dicek aja, Metaverse maupun gaming udah ada juga. Saya akan cuma jelasin sedikit aja, kalau udah banyak project di Cardano dan teman-teman bisa coba explore sendiri. Oke, saya masuk aja ke topik berikutnya, topik yang saya bahas lebih dalam. Itu adalah mengenai Cardano Academy. Jadi buat teman-teman yang masih baru di blockchain, ataupun yang udah baru berkecimpung di Cardano, atau yang sama sekali belum ngerti apa-apa, bisa join. Saya kasih linknya. Ini link Cardano Academy. Jadi ini merupakan aplikasi web apps terbaru dari Cardano Foundations untuk ngasih secara gratis edukasi ke teman-teman yang baru join atau yang udah lama tapi belum ngerti terlalu dalam, silahkan join aja. Caranya gampang, klik button Start Learning, kemudian langsung aja registrasi di sini, create account baru, first name, last, semuanya diisi, kemudian langsung register aja. Kalau udah, nanti langsung akan masuk ke dashboard. Nah, di dashboard ini, kalau nggak salah sekarang yang bisa dipelajari itu baru CBCA. CBCA itu apa? Udah saya tulis di sini adalah Cardano Blockchain Certified Associate. Jadi kalau teman-teman kelarin 4 modul ini, ada 4 modul di dalamnya, itu teman-teman bisa dapat sertifikat dari Cardano Foundation. Nah, modulnya ada 4, pengenalan ke blockchain, kemudian advanced blockchain concept yang lebih advance di blockchain, kemudian baru jelasin mengenai Cardano blockchain sendiri itu apa, dari kayak Stackpool operatornya, terus basic-basic mengenai Cardano. Terus habis itu di modul yang keempat ini lebih cukup ada yang praktikal, gimana cara staking atau delegasi, terus gimana cara kirim transaksi, cara minting atau cara kirim native token maupun NFT non-fungible token,
Jadi teman-teman bisa cek aja sendiri di websitenya. Yang menariknya sekarang itu udah saya coba. Jadi ada points, ada level juga. Kalau setiap kali teman-teman ngerjain assessment atau quiz di setiap unit di modul ini, itu nanti dapat poin, dan itu kayak game jatuhnya. Bisa dapat badge, kemudian juga ada ini, leaderboard. Ini fitur yang cukup menarik menurut saya, kayak setiap kali benar jawab pertanyaan dapat 200 poin. Jadi ya bisa semacam apa ya, menjadi motivasi buat teman-teman untuk belajar juga. Ini menarik. Dan habis itu ada recap juga, ada quiz room juga. Quiz room ini di mana pertanyaan yang udah pernah muncul itu akan di random, terus apa yang teman-teman udah pernah pelajarin akan ditanyain lagi, dapat poin juga di sini. Kurang lebih kayak gitu sih. Kita mau lihat seperti apa modulnya. Saya coba bukain aja. Jadi biasanya ada video yang teman-teman bisa tonton, itu ada banyak subtitlenya. Subtitlenya sekarang baru Inggris doang, tapi kedepannya ntar akan ditambahin sih. Harusnya bisa juga pakai AI untuk generate transcription-nya. Terus biasanya ada beberapa video, kemudian nanti di terakhir ada review, ada pertanyaan yang teman-teman bisa jawab dan bisa dapat poin. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan mengenai Cardano Academy, silahkan aja ditanya di chat. Nanti saya akan jawab di sesi Q&A. Kurang lebih seperti itu. Jadi silahkan aja buat teman-teman yang tertarik untuk belajar, bikin account di link Cardano Academy, kemudian teman-teman bisa coba sendiri, belajar sendiri. Ini self-paced, jadi teman-teman bisa belajar kapanpun, di mana teman-teman punya waktu luang. Dan juga bisa, apa ya, bisa dibuka juga di mobile apps. Bukan mobile, di HP. Dia kalau nggak salah ada petunjuknya juga, cara di-save ke home screen, kemudian teman-teman bisa buka dari situ. Oke, saya lanjut dulu. Ya, kurang lebih kayak gitu aja sih. Oke, kurang lebih itu aja untuk Cardano Academy. Sekarang baru ada baru CBCA, course dasar, tapi ntar tahun ke depan akan ada course-course baru lagi selain yang CBCA ini. Oke, topik kedua yang mau saya bahas adalah mengenai Project Catalyst. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu Project Catalyst itu apa, Project Catalyst itu suatu platform yang dibikin oleh Input-Output Global untuk oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Nurul. Sebentar, saya coba jawab aja karena nggak ada pertanyaan lain. CBCA apakah dapat sertifikatnya setelah menyelesaikan seluruh modul atau semacam tes atau exam? Oke, jadi di CBCA kan ada 4 modul. Jadi harus dikelarin dulu 4 modulnya. Kemudian di akhir itu ada exam yang harus diisi. Kalau udah mencapai nilai minimum, itu ntar akan dikeluarin sertifikatnya dari Cardano Foundations. Kurang lebih kayak gitu. Saya nggak tahu apakah akan dapat sertifikatnya berupa NFT atau masih bentuk PDF, tapi semoga udah dalam bentuk NFT ya. Kurang lebih kayak gitu. Saya juga belum tahu. Ntar kalau ada info lebih lanjut, saya akan informasikan lagi di Telegram Group. Oke, thank you buat pertanyaan Mbak Nurul. Saya lanjut lagi dulu aja. Baik lagi ke Kredly ya. Kredly kalau nggak salah yang Emurgo ya dulu pakai Kredly. Cardano Foundations, saya kurang tahu, belum ada info. Ntar saya coba kelarin dulu, kalau saya udah kelar, ntar saya infoin lagi di Telegram Group. Atau mungkin di sini ada teman-teman yang udah sempat nyelesain di 1 minggu ke belakang. Ini baru muncul 1,5 minggu yang lalu sih. Kayak gitu. Ntar saya akan infoin lagi Mbak Nurul. Thank you. Oke. Sebentar. Baik lagi ke Project Catalyst. Jadi teman-teman kalau tertarik untuk dapat funding di Project Catalyst, silahkan. Kita ada meetup juga yang ngejelasin workshop dari Broyan ya. Dia ngejelasin gimana sih cara jadi proposer, kemudian gimana teman-teman bisa juga jadi voter
ngevoting proposal mana yang mau di-funding atau yang berguna buat Cardano secara keseluruhan, dan juga gimana cara jadi community reviewer. Nah, kebetulan sekarang kita lagi di fase community reviewer. Ntar saya akan coba jelasin community reviewer itu apa. Oke, saya coba kasih linknya dulu. Ini ada link Project Catalyst. Buat teman-teman yang baru join atau yang belum pernah tahu, silakan buka linknya. Kemudian saya kasih link juga dokumentasi mengenai Project Catalyst. Oke. Oke, jadi biasanya Project Catalyst ini waktunya sekitar 4 bulan sih sekarang. 4 bulan, dimulai dari orang-orang masukin proposal, itu selama sebulan, 2 minggu, kemudian masih bisa ngedit 2 minggu lagi. Jadi teman-teman yang pingin ngajuin proposal kayak mau ngasih workshop seperti ini, atau teman-teman pingin bikin suatu produk decentralized applications, atau teman-teman pingin bikin komunitas, misalkan di kota Surabaya, atau di kota-kota di Bandung, dan di kota-kota tempat kalian tinggal, kalian juga bisa minta funding. Saya buka aja hadiah scale-nya. Sebentar. Jadi hadiah scale-nya merupakan tempat kita masukin proposal, kemudian kita ngecek proposal orang. Saya share juga di sini. Sorry. Oke. Jadi kalau sekarang ada beberapa kategori challenge. Jadi kategori challenge merupakan kategori di mana proposal itu masuk ke sebuah kategori, misalkan yang paling mudah untuk teman-teman submit proposalnya itu di Cardano Open Ecosystem. Kalau kalian klik di about-nya, itu dananya sebesar 10,5 juta ada. Jadi buat apa sih? Jadi kalau kalian lihat lebih ke arah untuk marketingin Cardano, untuk bikin community events, meetup, hackathons, atau kalian mau bikin konten edukasi di YouTube, TikTok, di Instagram, bisa juga, atau kalian mau bikin hub di kota kalian atau di negara kalian, atau kalian mau bikin bootcamp, mentorship, atau mau kayak bikin materi edukasi mengenai Cardano, itu bisa ke sini. Kemudian kategori berikutnya untuk developer, itu Cardano Open Developers. Ini kalau kita lihat about-nya, budgetnya 11,5 juta ada. Di fund 11 ini, itu lebih ke arah untuk bikin SDK, untuk bikin library baru yang ngebantu para developer lain di Cardano. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian juga kalau kalian mau bikin produk, itu ada 3 kategori. Cardano use case, yang udah ada konsepnya, solusi, ataupun yang udah ada produk jadinya. Jadi kalian bisa cek aja misalkan konsep, kalian belum ada produknya, kalian baru punya konsep, terus mau minta dinanain sampai konsepnya jadi produk, itu bisa ke sini. Oke, itu juga ada maksimum yang bisa diminta sih per proposal. Kayak di sini 100.000 ada, dan lain-lain. Jadi bisa dicek aja, kalau kalian punya proposal kayak mau bikin komik mengenai edukasi, atau kalian mau bikin meetup event di kota kalian, silahkan bisa ke sini. Di sini udah ada teman kita, Mbak Fani sama Mas Felix dan Kaliburn yang dapat funding di Fund 10 kemarin untuk Cardano Hub Surabaya-nya mereka. Kayak gitu. Oke, sebaik lagi ya ke Fund 11. Ini timeline-nya, sekarang kita di mana? Kita itu sekarang di fase di mana kita mulai nge-review proposal yang udah masuk. Kita kan tadi ada proposer yang masukin proposal, kemudian proposalnya mesti di-review oleh komunitas. Nah, kita sebagai komunitas itu berhak dan bisa untuk nge-review proposal tersebut. Itu registrasinya kemarin udah ditutup di tanggal 10. Jadi dari tanggal 23 November sampai tanggal 10 Desember kemarin itu registrasi untuk community reviewer. Caranya gimana? Caranya ke Idea Scale, kemudian di sini biasanya ntar ada pertanyaan apakah mau jadi community reviewer di Fund 10 atau enggak.
Kalau iya, klik yes, terus kalian mau nge-review untuk kategori yang mana aja. Atau kalian punya skill untuk bisa nge-review, misalkan kalau kalian bukan developer, biasanya kebanyakan nge-reviewnya lebih ke arah yang untuk marketing, yang untuk translations, dan lain-lain, untuk terjemahan. Kemudian, kita di tahap community review sampai akhir Januari 2024. Ya, sampai 22 Januari 2024. Kita dikasih waktu 4 minggu untuk nge-review, biasanya sekitar 30 proposal yang harus di-review untuk community reviewer level 0, biasanya yang masih baru, kemudian sampai 80 proposal yang harus di-review untuk community reviewer level 1. Kemudian setelah itu kelar, di-review, nanti ada community reviewer level 2 yang akan ngecek hasil kerjaan review dari reviewer level 0 dan level 1. Jadi, reviewnya itu nggak langsung serta-merta kita terima begitu aja, tapi akan di-double check lagi sama community reviewer yang level 2. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Wisnu. Sebagai proposer, apakah kita bisa lihat review orang ke proposal kita? Bisa. Itu sebagai proposer, kita dikasih waktu kalau nggak salah sekitar 3-5 hari untuk ngecek apakah review yang kita terima untuk proposal kita itu benar atau enggak. Karena kadang-kadang ada community reviewer juga yang bot atau dari pihak yang nggak suka sama kita atau yang pengen ngejatuhin proposal kita, biar mereka yang dapat funding. Jadi kita bisa nge-flag. Kita sebagai proposer bisa kasih flag biasanya. Kayak, oh ini reviewnya nggak benar, nggak ngikutin regulasi, nggak ngikutin standar, cuman ngejelek-jelekin aja, nggak ngasih constructive feedback. Jadi kita bisa ngasih flag. Jadi nanti yang community reviewer level 2 atau moderator itu bisa ngelihat, dan mereka yang akan ngebandingin apakah benar flag kita yang benar, atau emang community reviewer-nya itu dia ngasih review yang benar, emang proposal kita ada kurang di sana-sini, kayak gitu. Oke, thank you Mas Wisnu. Jadi setelah semua proposal dapat review, biasanya nanti akan masuk ke voting. Biasanya ini registrasi voting terakhir itu tanggal 15 Januari 2024. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kita ada apps-nya. Sorry, Catalyst Voting App. Bisa dicek aja di Google sama iOS seperti ini. Jadi teman-teman kalau nggak salah untuk bisa jadi voter minimal butuh 500 ada. Jadi sebentar saya coba buka dulu. Kayak di sini nggak ada contohnya. Tapi biasanya satu ada itu satu suara. Jadi kalau teman-teman punya sekitar 3.000 ada, berarti kalau teman-teman punya 3.000 suara yang bisa teman-teman pakai untuk ngevoting. Kalau di Fund 10 kemarin ada vote up, jadi bisa nambah kayak misalkan plus 1.000. Bisa vote down juga minus 1.000. Jadi nggak cuma vote up, tapi bisa vote down proposal-proposal yang kurang bagus. Tapi karena kemarin kelihatannya disalahgunakan vote down-nya, jadi kayak dipakai sama kompetitor buat nurunin voting dari proposal lawannya. Jadi sekarang udah nggak ada vote down di Fund 11, jadi cuma ada vote up. Jadi misalkan teman-teman punya 1.000 ada, kalian bisa aja tuh nge-voting semua proposal yang ada. Misalkan sekitar 300 proposal ya, atau lebih, 500. Kalian bisa voting semuanya, plus 1.000, plus 1.000, plus 1.000. Nanti di akhir fase voting, itu akan ditotalin. Yang paling besar dot votingnya biasanya di funding duluan. Misalkan tadi budgetnya sekitar 10 juta ada ya. Terus misalkan, saya coba bukain aja, di sini ada kok hasilnya. Kalau kalian lihat nih, di Fund 10, saya klik overview-nya. Ini ada voting result-nya. Bisa kelihatan di sini. Total proposal minta budget 46 juta ada. Ada 13 kategori challenge, ada 13 kategori. Kemudian ada 408.000 orang atau wallet yang nge-casting vote. Ada 1.467 proposal yang dimasukin. 192 proposal dapat funding. Kalau kita ngeliat hasilnya, saya buka aja di sini.
Oke, teman-teman bisa cek juga masing-masing. Sebentar, saya coba langsung ke bawah aja. Oke, misalkan saya gedein dulu ya, sorry, biar kelihatan. Oke, jadi ini misalkan salah satu kategorinya Product and Integrations, total budgetnya 9 juta ada. Ini yang paling gede di atas, voting resultnya sekitar 400 juta ada setelah yes sama no. Yes dikurangin no, kemudian dia minta budget 300.000 ada. Nah, jadi dia duluan yang dibiayain dari 9 juta, terus tinggal sisa 8 juta, baru ke yang kedua dikurangin terus sampai ini kalau not approved biasanya ada problem sama proposalnya atau mereka mereka mengundurkan diri. Biasanya kalau kuning not funded kayak gini karena sisa duitnya tinggal 325.000 tapi dia mintanya 346.000. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ini dia nggak bakal ke funding. Jadi sisa duitnya akan maju lagi ke proposal dia ranking bawahnya sampai yang bisa ke funding. Misalkan 190.000, masih ada sisa 135.000, dia minta 45.000, masih ke funding. Kayak gitu. Kalau not approved itu biasanya ada dua hal. Karena net vote-nya dia di bawah, aku lupa, di bawah 10% kalau nggak salah, atau sorry, di bawah 2%, sama dia mengundurkan diri atau kayak ada, dia udah masuk blacklist, misalkan dia proposer dari fund-fund sebelumnya, yang udah ke funding tapi belum kelar, atau semacam seperti itu sih. Ini kalau yang udah sampai minus juga udah pasti not approved sih, gitu. Pokoknya kalau nggak salah di bawah 2% dari total casting vote, itu biasanya langsung not approved semua. Oke, kayak gitu. Jadi sekarang kita udah masuk sampai fund 11, sudah ada 11 kali rounding fund. Buat teman-teman yang tertarik, mungkin nanti masih bisa ikut voting yang di fund 11 kalau kemarin ketinggalan registrasi sebagai community reviewer. Atau bisa siap-siap juga untuk fund 12 kalau mau masukin proposal dan mau jadi community reviewer juga. Ntar kita ada workshop juga, di sini ada teman kita baru join juga, Mas Andi. Beliau biasanya ngasih workshop mengenai Project Catalyst. Kita ada meetup juga reguler, yang biasanya Mas Yan sama Mas Andi jalanin. Itu namanya Eastern Town Hall Indonesia. Setiap hari Sabtu, 2 minggu sekali, itu ntar jadwalnya biasanya Mas Yan posting di Telegram Group Komunitas Karya Indonesia maupun Telegram Group Eastern Town Hall Indonesia. Jadi mungkin bisa di-share Mas Andi sama Mbak Fani Telegram Group yang Komunitas Karya Indonesia maupun yang Eastern Town Hall Indonesia. Karena Eastern Town Hall Indonesia lebih khusus ngebahas mengenai governance atau tata kelola di Cardano dan ngebahas mengenai Project Catalyst. Nah, kenapa teman-teman harus aktif atau insentifnya apa sih kalau aktif? Kalau sebagai proposer, jelas kayak kalian dapat funding, kalian bisa ngejalanin project kalian, antara bikin decentralized applications, atau kalian mau bikin meetup event di kota kalian, ataupun di universitas kalian. Kalau sebagai community reviewer, biasanya kita dibayar dalam bentuk ada. Saya lupa yang di Fund 11 ini dibayarnya berapa ya. Biasanya untuk proposal yang oke, dinilai good, atau yang very good, itu dibayarnya berbeda. Saya belum sempat ngecek untuk payment-nya. Nih, ada review reward, bisa dicek aja saya kasih link-nya. Sebentar ya. Ini, kalau level 0, dibayarnya 25 ada maksimum per review. Jadi kalau misalkan kalian ngerjain 30 review, 30 kali 25 itu sekitar 600, 750, ya, 750 ada kalau nggak salah. Kemudian kalau level 1 itu biasanya lebih gede, karena dia lebih dipercaya, bisa sampai 50 ada per allocated review, biasanya bisa dapat sampai 80 allocated proposal review ya, kurang lebih. Jadi semakin gede kalau kalian udah level 1. Gimana cara yang bisa jadi level 1? Itu kalau nggak salah ada penjelasannya. Untuk level 1, itu biasanya udah harus jadi level 0 dulu di fund sebelumnya. Kalau zaman dulu biasanya untuk kalau level 1 tuh kayak reviewnya harus
lolos atau pas sekitar lebih dari 60% atau 80%, baru ntar bisa jadi level 1. Dulu saya biasanya 2 fun baru jadi level 1, kemudian setelah 2 kali fun lagi baru jadi level 2. Kurang lebih kayak gitu. Kalau ada pertanyaan mengenai Project Catalyst, silakan tuh saya di chat, ntar akan saya coba jawab. Oke, thank you penjelasannya juga Mas Andi sama Mas Randy. Jadi itu insentifnya buat teman-teman, kalau misalkan punya waktu luang, kalian bisa ikut jadi community reviewer, lumayan dapat ada. Sebesar tadi 25 ada untuk yang level 0, 50 ada per review untuk level 1. Kemudian yang terakhir, teman-teman bisa juga jadi voter. Cara registrasi jadi voter tadi saya udah informasiin, ada guide-nya juga di sini. Buat yang di support udah ada listnya juga, jadi silahkan dicek aja. Saya biasanya pakai Eternal, tapi kalau kalian pakai Wildline, itu juga bisa. Kalau penjelasan lebih detail gimana cara jadi community reviewer segala macam, itu kita ada workshopnya sendiri dari Eastern Town Hall Indonesia. Nanti bisa dijelasin lebih dalam di workshopnya mereka aja. Gitu. Oke. Mana tadi timeline-nya? Jadi timeline untuk Fund 11 ini, kita akan berakhir di Maret 2024. Sorry, di Februari tanggal 15, 2024, itu udah ada announcement-nya, siapa aja yang ke funding. Kemudian di Maret 2024, itu kita, yang para funded proposernya itu akan dapat duitnya, kemudian mereka baru kerja. Duitnya nggak langsung dikasih lamsam semua di depan, tapi dibagi tergantung progress project-nya. Oke, kalau nggak salah berarti ini Fund 12 akan mulai di bulan April buat teman-teman yang pengen jadi community reviewer atau yang ketinggalan di Fund 11 sekarang, nanti di bulan April. Jadi setiap 4-5 bulan lah kita mulai fund baru lagi, rounding fund baru. Oke, kurang lebih itu aja dulu dari saya. Mungkin kita masuk sesi Q&A dulu. Kalau ada yang punya pertanyaan silahkan aja. Nggak usah tentang Cardano Academy atau Project Catalyst. Cardano secara general juga saya bisa jawab. Ini ada pertanyaan dari Mas Prasetyo. Rewards-nya paid untuk tiap proposal yang di-review kah? Ya. Jadi misalkan tadi mana sih levelnya? Oke. Misalkan level 0, kan kalian dikasih nih alokasi 30 proposal ya. Jadi kalau kalian misalkan nge-review, mana sih pertanyaan, sorry. Nge-review misalkan 10 proposal aja. Ya udah 10 ini nanti dicek sama community reviewer level 2 atau moderator. Kalau oke, misalkan dari 10, 8 oke nih. 8 itu kan dibayar, 25 ada. Yang 2-nya itu nggak dibayar karena review kalian misalkan ngasih bintang 3 tapi penjelasannya nggak jelas. Atau misalkan ngasih bintang 5 tapi kayak statement yang menjelaskan kenapa kalian kasih bintang 5 itu nggak cocok. Kayak gitu sih. Karena baik juga kayak bot pakai AI segala macam. Jadi kayak kalian tuh harus benar-benar ngasih informasi kenapa kalian ngasih proposal ini bintang 1 untuk kategori tertentu dan kenapa kalian kasih nilai bintang 4 maksimum bintang 5. Kayak gitu sih. Oke. Ada pertanyaan dari Musin Habib, review yang dipilih ajakan yang dapat rewardnya, misalkan review kita kurang benar nih buat proposalnya itu dapat 0 atau ada kalkulasi lain. Dapat 0. Kritik juga nggak bisa asalan. Iya, nggak bisa asal-asalan. Jadi kayak kita kan harus ngasih feedback, harus ngasih masukan. Misalkan kita ngasih bintang 2, kita harus jelasin kenapa kita kasih bintang 2 dan gimana caranya biar proposer ini ke depannya di fund berikutnya bisa improve atau memperbaiki proposal mereka. Misalkan kayak, oke, budget breakdown-nya kurang detail atau timnya nggak mendukung. Misalkan mau bikin produk nih, misalkan mau bikin aplikasi mobile apps. Cuman timnya orang marketing semua. Itu biasanya kita kasih nilai bintang 2 atau bintang 1 karena timnya kurang mendukung. Ataupun kadang-kadang bisa juga kayak dia salah masuk kategori. Misalkan dia mau bikin aplikasi, atau misalkan dia mau bikin meetup event mau bikin meetup event, tapi masuknya ke kategori produk yang bikin aplikasi. Jadi
kita bisa bilang proposalnya salah masuk kategori, kedepannya bisa masuk kategori yang lebih baik lah, yang benar lah sesuai dengan yang apa ya tujuan mereka kayak gitu. Jadi intinya kalau review kita sebagai community reviewer dianggap kurang oke, biasanya nggak dapat reward. Kalau oke, dikasih reward, maksimum tadi 25 ada per review untuk level 0 dan 50 ada untuk level 1. Oke, thank you bantuannya Mas Andi untuk jawab. Kalau kasih NA, ya berarti ya no rewards. Udah Mas Andi jawab. Thank you. Oke, ada lagi pertanyaan? Boleh tanya aja seputar tadi yang belum baru join, kita tadi ngebahas Cardano Academy. Ini aplikasi web app baru dari Cardano Foundations untuk teman-teman yang mau belajar mengenai blockchain dari dasar, kemudian pengen belajar Cardano blockchain secara spesifik, kemudian gimana sih caranya bisa mulai di Cardano, kayak dari bikin wallet, transaksi kirim atau terima native asset, seperti fungible token maupun non-fungible token, NFT, kemudian gimana caranya kita bisa connect ke dApps, misalkan kayak MinSwap, kan saya buka aja MinSwap DEX, nah, itu ntar diajarin juga, misalkan kita bisa connect ke Decentralized Exchange, cara connectin walletnya. Misalkan saya pakai Eternal Wallet, terus ntar diajarin sih masing-masing, kayak gitu. Di sini saya cuma ada tes wallet kalau nggak salah, sebentar. Diaktifin dulu ini. Oke. Kurang lebih ntar teman-teman bisa belajar aja sih di situ tuh self-paced tadi yang Cardano Academy ini. Jadi teman-teman silahkan aja cek, join, ini gratis. Jadi kalian bisa pelajarin sendiri sih self-paced. Terdapat sertifikasi di akhir kalau udah lulus kuisnya. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Nicholas. Oke, if there's 2 weeks worth of time to submit and review proposal before the due date, why is the TBD in some section considered a red flag by Catalyst? Even when the TBD sections already filled before submitting and okay, I can answer it in English if that's okay, Nicholas. Okay. So basically, this is also new for me. So starting from this Fun 11, the IOG Catalyst team already agreed in the town hall that we cannot put TBD when we submit the proposals, even the draft. So basically, you need to fill everything, the basic minimum, like 2 sentences, 1 paragraph, but you need to fill everything. I also get archive. One of our member here, Caliburn, his proposal got archived because we put TBD in several sections. And then I asked Daniel Ribar from the IOG Catalyst team. He said that according to the new rules, we cannot put any more TBD starting from Fun 11. So just fill like 2 sentences or at least 1 paragraph for every sections in the proposals. So that will help a lot not to make our proposals get archived in the future. I hope that's answer your questions. Okay, I mean, yeah, it's not fair, but that's the new rules coming from the IUG Catalyst team. So basically, we need to play according to the new rules. I hope that answer your questions. Okay, terima kasih, Bro Caliburn. Okay, thank you, Nicholas. If you have more questions, you can directly ask the IOG Catalyst team. But yeah, that's how it is. Ada pertanyaan lain seputar Project Catalyst? Kalau enggak, kita mau masuk ke Revel aja.
Mungkin Mbak Fani bisa siapin dulu nama-namanya, kemudian nanti kita raffle untuk 5 orang pemenang. Kalau ada pertanyaan, silahkan aja tulis, ntar saya akan coba jawab di sesi Q&A berikutnya, atau sambil nunggu Mbak Fani siapin. Saya stop sharing dulu, Udah mungkin Mbak Fani bisa share screen. Oke, segitu aja dari saya untuk sesi 1. share screen-nya. Udah muncul ya share screen-nya? Kita ada 5 ya? Ya, kita ada 5. Jadi, masing-masing dari 5 pemenang di sini akan mendapatkan 10 ada. Jadi, ntar untuk para pemenang, silahkan kasih wallet address-nya antara ke Mbak Fani atau ke Mas Kaliburn. Nanti setelah ini, mungkin dalam waktu seminggu ke depan, kita akan transfer langsung ke wallet address para pemenang. Oke. Oke, untuk para organizer atau para core team, namanya nggak akan dimasukin ke sini, jadi hanya untuk para peserta aja. Jadi silahkan diputar, ntar silahkan angkat tangan. Oke, Untuk diputar ya. ya, kalau nggak kita reroll lagi sih, kalau orangnya udah nggak ada. Oke, Yohanes Indra. Masih ada? Oke, Oh, nggak salah tadi. congrats Mas Yohanes. Nanti bisa langsung DM aja ke Mbak Fani maupun ke Bro Kaliburn. Ada Mas Raise Kaliburn, hand ya. ada raise Harusnya hand. raise hand. Iya, oke. Bisa raise hand atau tulis di chat aja. Thank you, Mas Yohanes. Oke, udah. Ani pencet aja. Oke, apakah SB ada? Masih ada sih orangnya. Bisa raise hand. Oke, congrats Bro SB. Orangnya ada sih. Orangnya ada Mungkin ya. nanti Bro Kaliburn bisa mintain wallet address-nya. Thank you. Oke, kirim. Oke, untuk pemenang ketiga. Masih ada nggak? Oke, Sylvia Masih masih ada kah? Tadi masih ada. Bisa chat atau raise hand? Masih Ada ada nggak nih sih orangnya? namanya. Halo, Itu masih ada. Sylvia. Ini Masih ada. Sylvia Aryani kah? Benar. Oh, masih ada. Oke. Congrats. Nanti wallet address-nya bisa di DM aja ke Mbak Fani atau ke Mas Kalibur. Oke. Hmm, Oke. Harus ya. Oke, masih ada kah? Nggak ada. Udah nggak ada? Oke, Iya. di reroll lagi aja kalau nggak ada. Oke, bentar lagi. Hmm, Oke, Abel-Abel masih ada nggak di sini? Namanya sih Oh, masih ada. ada. Dia tepuk tangan tuh. Oke, Oke. congrats. Congrats. Satu lagi ya. Udah berapa orang sih? Udah 4 kok. Udah 4 ya? Oke, satu lagi. Cici. Oke, kita lihat apakah Cici masih ada. Masih ada, oke. Congrats, Cici. Boleh DM. Oke, nanti bisa DM Mbak Fani ataupun Mas Kaliburn untuk wallet address kalian. Nanti akan ditransfer 10 ada untuk masing-masing pemenang. Untuk yang belum tahu, kita Komunitas Kalian Indonesia ada treasury juga atau kas bersama yang kita pakai untuk ngebiayain workshop kita maupun ngasih hadiah seperti ini sih.
mungkin nggak seberapa, tapi kita mau usahain biar workshop ini selalu ada. Jadi kadang-kadang kita juga masukin proposal ke Project Catalyst untuk bisa didanain workshop-workshop seperti ini. Awalnya kita semua volunteering aja, punya waktu luang, punya waktu lebih, kita mau share dan ya belajar bersama sih. Jadi kalau di sini ada yang tertarik untuk jadi volunteer atau pengen jadi pengurus, silahkan kontak aja ke saya maupun ke Mbak Fani. Nanti kita akan bantu juga teman-teman untuk bisa antara bangun komunitas atau kalau mau majuin proposal juga silahkan. Oke, gitu aja. Nggak pakai lama, kita masuk aja ke sesi kedua. Mas Kalibun udah siap? Siap, Bro. Oke, Saya coba bisa share klik screen. ya. Jadi di sesi kedua ini, Mas Kalibun biasanya lebih praktikal orangnya. Dia akan jelasin gimana sih cara pakainya langsung di HP maupun di laptop. Mungkin bisa jelasin dulu Mas Kalibun mau ngebahas topik apa aja di sesi kedua ini. Ya, salam kenal semuanya, selamat malam. Jadi hari ini kita mau bahas sama-sama tentang update komunitas Cardano ya. Komunitas Cardano, update dari Cardano ekosistem ya. Nah, pertama-tama yang akan saya bahas adalah mengenai mobile wallet, yaitu namanya Vesper ya. Ini yang di share screen ini ya. Nah, ini kelihatan kan langsung ya. Dan yang kedua nanti kita coba sama-sama minting NFT yang mudah gimana sih? Nah, itu lewat JPG Store juga ya. Kayak gitu. Dan yang tiga adalah mengenai tap tools. Nah, tap tools adalah untuk lihat charting. Charting itu kan biasa kita kalau mau beli di koin ini kan lihat harga, lihat chart dulu ya. Nah, ini ada juga chart untuk koin-koin dalam Cardano. Nah, itu juga di sana ada fitur yang pro dan non pro. Nah, di sini saya ingin ngasih tahu juga di fitur pro itu ada apa aja sih sebenarnya seperti itu. Nah, lanjut aja ya. Ini langsung kita ke Vesper ya. Nah, ini ya, ini interface dari Vesper Wallet ya. Kalau kalian lihat di sini, ini kelihatan token-token apa aja yang saya punya, ataupun berapa, dan juga yang atas chart ini adalah chart portofolio saya ya. Jadi udah naik berapa, seperti itu ya, dalam waktu 1 bulan terakhir, atau bahkan bisa 1 tahun terakhir ya, seperti itu. Nah, ini naik banyak karena harga Cardano kan dalam dolar juga naik. Tapi langsung aja, ini karena saya nggak bisa contohin dari awal untuk Red Wallet, saya coba contohin dari sini aja. Jadi kalau kita mau buat wallet baru, ataupun mau udah punya wallet, misalnya wallet dari Eternal, ataupun Nami wallet yang di komputer, gitu kan, misalnya, atau Daedalus, maupun Yoroi, itu kan semua ada seed phrase ya. Jadi ada 15 kata-kata, 12 kata-kata, maupun 24 kata-kata yang harus kalian simpan untuk recover wallet tersebut. Nah, ini langsung aja klik yang tanda titik 3 di atas ini. Di sini kita bisa langsung change account. Yang kalau mau recover ya use recovery phrase, kalau mau create wallet ya tinggal klik aja create wallet misalnya. Nah, kalau create wallet di sini tuh kita nggak kayak ngisi seed phrase dulu ya, tapi langsung automatic ke create. Tapi nanti kita harus nge-backup dulu ya. Ini kan ada tulisannya di sini kan, backup your wallet. Nah, jadi kalian harus nge-backup wallet kalian dulu. Nanti setelah saya klik ini, keluar seed phrase-nya. Nah, seperti ini ya. Nanti ini kalian catat, seperti itu. Nah, lanjut langsung aja ke yang lainnya, fitur-fitur lainnya. Jadi saya balikin ke akun saya dulu. Nah, di sini ada beberapa fitur ya. Yang pertama, yang kedua ini adalah fitur tentang NFT yang saya punya, ada apa aja gitu kan. Terus adalah masih dijual apa enggak, ada for sale, ini yang dijual apa aja. Ini langsung nge-link sama JPEG Store ya. JPEG Store tuh marketplace NFT di Cardano, seperti itu. Jadi kelihatan semuanya. Terus yang ketiga langsung aja, ini kita bisa langsung nge-swap Cardano ya. Jadi misalnya kita mau tuker berapa Cardano untuk token Indi, misalnya contohnya langsung bisa aja. Atau mungkin kita mau tuker ke JET ya, ini stablecoin di Cardano ya, kita bisa tukar. Jadi 100 Cardano di value 60 JET, seperti itu. Ini setelah kita langsung review swap, langsung nanti bisa langsung nge-swap gini ya. Nah, seperti ini langsung. Nah, ini langsung. Confidence swap ini, nah kalau di Vesper ini enaknya, ini kelihatan ya, di sini ya. Oke. Nah, kalau device enaknya adalah kalau misalnya kita di Eternal ataupun di komputer, itu kan harus masukin password ya. Nah, kalau di Vesper kita bisa pakai fingerprint atau mungkin kalau punya iPhone bisa pakai Face ID ya. Jadi langsung cepat, nggak lama ya, bisa langsung segera seperti itu. Kayak gitu. Ini saya nggak contoh swab ya, cuman kita coba bareng-bareng aja.
Dan yang keempat ini ada namanya reward. Nah, ini untuk staking ya. Biasanya kan kita staking nih. Kita staking kalau di sana kan bisa. Di sini juga bisa, kita bisa find a pool. Misalnya, ini saya contohin aja. Misalnya, kita coba Cardanesia. Ini kita langsung staking aja. Nah, ini pool size-nya berapa, kelihatan semua. Dia kemarin full health-nya gimana, minting berapa blok, kemarin itu kelihatan semua. Langsung aja kita stake, tinggal klik aja stake. Kita langsung stake. Ini pakai fingerprint langsung langsung kita bisa stake. Nah, sudah. Langsung kita ini sudah staking di Cardanesia contohnya, seperti itu. Nanti kelihatan juga reward-nya berapa nih, kelihatan 3,3% setahun. Ya, ini kan kurang lebih ya, APY. Lanjut yang terakhir, yang ini adalah browser ya. Nah, ini ya, ini yang kalau kalian mau connect ke di app yang ada di Cardano Ecosystem. Contohnya, misalnya ada JPEG Store, misalnya kita mau connect, kita tinggal jpeg.store gitu. Kita ketik aja JPEG Store, kita open website. Nah, langsung ntar bisa kebuka. Misalnya kayak tadi ada, ini kayak Google gitu ya, misalnya Cardano Idea Scale gitu kan, buat Project Catalyst, misalnya kita mau ini juga bisa. Nah, jadi kalian tetap kalau mau connect di app sama di Cardano ini harus lewat browser ini ya, jadi nggak bisa lewat misalnya di HP itu punya Opera atau Google Chrome itu nggak bisa, semuanya harus lewat sini untuk kita itu connect ke di app-nya. Jadi untuk connect-nya gampang nih, saya contohin aja, saya JPEG Store aja. Ini mungkin saya udah auto connect karena udah sempat connect ya. Sebentar, saya disconnect dulu. Oh, nggak bisa disconnect ternyata. Oke. Kita coba Liquid Finance saja deh, saya nggak pernah di sini. Nah, jadi langsung connect wallet, tinggal klik aja langsung. Kayak ke Vesper. Cuman ini belum support, bisa support ini. Langsung ke Vesper, kita tinggal connect. Nah, ini udah connect di app-nya ya. Jadi langsung kita bisa pakai Liquid Finance ini. Misalnya mau supply Cardano ataupun supply apapun di sini itu langsung bisa. Misalnya mau supply Cardano, langsung aja bisa supply. Nah, jadi ini sudah langsung bisa ya, kita di HP menggunakan dan connect ke di app dari ekosistem Cardano. Menurut saya ini sangat penting ya buat kita, karena kan anggapannya memudahkan kita untuk adoption nantinya. Misalnya nih kita jalan-jalan mau bayar. Sekarang kan zamannya udah pakai QR, langsung kita scan dari HP, kan lebih mudah ya. Karena sekarang kita pun mau kirim tuh juga gampang, tinggal klik aja yang di home ini, itu ada yang gambar kayak Telegram ini kan kita klik, nah ini kita bisa langsung masukin handle atau kartu address, ataupun kita langsung nge-scan. Ini ada scan QR code, kita langsung bisa nge-scan untuk mau scan apa nih di sini. Langsung untuk membayar. Nah, ini kan bisa digunakan langsung untuk nantinya misalnya kita sudah bisa melakukan pembayaran melalui QR code di dunia asli, misalnya mau beli HP atau mau beli makanan, seperti itu. Nah, Vesper sendiri juga masih banyak fitur banyak lainnya. Contohnya nih di tombol 3 di atas ini, kita bisa lihat ya. Di sini juga ada nih, dia udah nge-link sama namanya Dex Hunter ya. Kalau Dex Hunter tuh sama seperti Dex yang tadi sudah dijelaskan Bro Andreas ya, kayak MinSwap. Cuman dia ini agregator, artinya dia tuh memilih Dex mana yang paling bagus harganya, terus dia itu langsung nge-swapin ke yang paling bagus, seperti itu. Nah, ini juga udah ada boost ini ya untuk mempercepat kayak pengirimannya lah, seperti itu ya. Terus juga ini biometric authentication yang tadi saya bilang itu, kalian bisa nyalain atau enggak. Jadi bisa dinyalain atau enggak, misalnya mau dimatiin ya bisa dimatiin. Terus ini, nah ini features yang lumayan menarik ya, kayak ada namanya toggle discrete mode. Nah ini kan tadi kan kalau kalian lihat di home saya itu kan Cardano saya buram ya, nggak kelihatan gitu berapa. Nah ini kan kalau namanya wave itu artinya kalau saya di kamera itu saya kayak nge-wave kayak halo-halo gitu ya, kayak dada-dada gitu, langsung nanti kelihatan. Nih saya coba contohin ya, di back saya dada-dada ini, nanti langsung kelihatan. Oke, ini nggak bisa mungkin, nah ini langsung kelihatan kan? Saya wave lagi, nanti nggak kelihatan. Oke, nah itu salah satu fitur yang menarik menurut saya ya. Mungkin simple tapi lucu juga gitu. Nah, mungkin untuk dari Vesper sendiri, ya sekian, gini aja. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin belum ada, bisa lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di chat, nanti kita jawab di sesi Q&A. Baik.
Kalau gitu saya stop sharing dulu yang dari HP, saya lanjut dari komputer ya. Bentar. Ya, halo semuanya. Ya, kita langsung lanjut aja ya. Pertama, ini ya, saya mau jelasin tentang TapTools ya. Jadi websitenya adalah taptools.io ini. Saya akan taruh di link chat. Ini ya, taptools.io ini adalah salah satu website yang sering dipakai oleh para holder Cardano ya. Kalau kalian misalnya mau beli token-token di Cardano, karena di sini tuh kalian bisa lihat semua token yang ada di Cardano beserta ada chartnya. Nah, kalau kalian tahu token-token yang dibuat di bawah kayak ekosistem gini tuh biasanya untuk lihat chartnya susah. Pasti biasanya kalau di chain lain pun tetap butuh aplikasi ya. Nah, di sini tuh di kita namanya TapTools. Nah, ini saya contohin aja misalnya kita buka yang nomor satu nih ya, AGX, kita klik ini. Nanti chartnya kelihatan seperti ini. Nah, seperti ini ya, ini bisa sama lah kayak charting biasa ya, untuk fitur dari TapTools sendiri. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini pun kalau misalnya fitur Pro ini, kalian tuh harus punya NFT dulu. NFT TapTools ini dalam wallet kalian. Baru kalian bisa memiliki fitur Pro ini ya. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini kan kelihatan nih, untuk Pro ini kelihatan ada volume profiler, distribution, profit leaderboard, bla 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 ini semua ya. Nah, kita coba kupas satu-satu ya. Nah, misalnya token AGX ini volumenya gimana ya? Itu kan kita bisa cek di sini, volume profiler ini. Nanti kelihatan. Kayak hari ini gimana nih sama 2 hari terakhir? Oh, ternyata yang beli AGX ini lebih banyak daripada ini. Untuk yang punya 1 juta ada ke atas, itu lebih banyak. Ada 1,5 juta, tapi yang jual 1,1 juta, seperti itu. Sedangkan yang punya 250.000 sampai 1 juta, belinya lebih banyak juga, ini ada 150.000 transaksi, seperti itu ya. Nah, ini kelihatan semuanya. Ini weekly weekly trade-nya juga kelihatan. Jadi ini sangat berguna buat para trader maupun kayak ya kalian mau lihat charting-charting itu berguna ya. Nah, ini juga kelihatan juga top trader by volume-nya siapa aja yang sering beli kayak gitu. Nah, ini bisa kelihatan semua ya. Bahkan kita juga bisa lihat holder tertingginya siapa yang megang. Dia ini sudah beli berapa banyak, seperti itu. Kayak gini. Nah, ini kelihatan. Lanjut aja kita ke distribution. Ini untuk lihat top holdernya siapa aja. Nah, ini kelihatan nih. Ada yang punya 74 juta ini. Ini token AGX-nya ya maksudnya. Ini nomor 1, punya 30%. Nah, biasanya kayak gini tuh, biasanya ini sih, kayak owner-nya sendiri ya mungkin. Atau mungkin treasury-nya, kita juga nggak tahu, harus dicek lagi. Kayak gini. Nah, ini kelihatan semua ya. Nah, ini ada AGX staking, bla 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 gini. Nah, ini kelihatan semua. Jadi di sini tuh, kalau di ekosistem blockchain tuh memang semuanya kan public ledger ya. Jadi semuanya kelihatan. Jadi meskipun kita tuh belinya banyak banget atau gimana tuh, kita bakal terlihat. Karena sangat terbuka ya, sangat berbeda seperti kayak di dunia financial di real world ya. Kan masih susah untuk cari aksesnya seperti itu. Ini juga kelihatan yang paling banyak profitnya siapa gitu. Di sini banyak banget ya fiturnya. Oke, ini juga transfernya siapa, ini kelihatan semua. Oke ya. Nah, lanjut aja yang saya mau jelasin adalah fitur terbaru dari Pro ini ya. Yaitu di sini ya, di home ini kalian bisa klik Pro. Ini dulu belum ada ya, ini baru fiturnya. Jadi kalian klik ini kita bisa kelihatan dari baik NFT, baik token tuh dalam 24 jam terakhir tuh pergerakannya seperti apa, volumenya bagaimana. Terus juga kelihatan juga di bawah ini ada yang minting, nah, kayak ini bacer juga kelihatan semua. LP-nya gimana? LP ini kalau kalian tahu di DEX ini kebanyakan kan tipenya tuh AMM ya. Jadi pakai namanya LP. LP itu liquidity provider. Jadi kita itu harus memberikan liquidity supaya ada orang tuh bisa beli. Jadi seandainya sebagai LP itu saya itu misalnya nanti misalnya saya LP, ada si A itu beli. Nah, saya mau nggak mau harus jual kepada si A ini. Nah, kenapa kok gitu? Karena saya jadi LP. Tapi apa reward saya? Yaitu saya mendapatkan
sebuah return juga dari sana, namanya farming itu kita dapat return dari trading fee orang-orang yang beli jual dalam LP tersebut. Seperti itu konsep LP ini ya, saya jelasin dikit. Nah, ini kelihatan semua di sini. Volume baca terakhir, bahkan kita juga bisa lihat 30 hari terakhir ya. Ada transfer kebanyakan siapa, kayak ini misalnya. Trade-nya siapa nih 30 hari terakhir yang belinya paling mahal-mahal nih. Nah, ini kelihatan semua di sini. Ini mungkin internet saya lagi agak ini. Nah, ini kelihatan banyak kan orang beli Earth Node ya, NFT-nya, ada juga yang beli Berry. Ini kelihatan juga yang beli siapa, yang jual siapa. Nah, ini ada semua ya. Nah, ini fitur paling barunya dari Taptools ya. Dulu nggak ada rangkuman kayak gini. Jadi adanya cuman yang tadi saya tunjukin pertama, yaitu kita itu ngelihat volumenya seperti apa. Oke. Oke. Nah, sorry, sebelum lanjut ke berikutnya adalah saya ingin kasih tahu, ini untuk fitur Pro ini kalian harus beli ya, di kayak NFT gitu, nanti udah minting soalnya, jadi harus beli di JPEG Store juga. Dan saya ini cuman ngasih review aja, bukan saran untuk membeli atau gimana, biar tahu aja ini fiturnya nih, Pro ini gimana sih kalau di DevTools, kayak gitu ya. Oke, mungkin Mas ada pertanyaan terlebih dahulu, atau gimana? Kalibur, mungkin bisa di-share juga, dibuka tab untuk JPEG Store, kemudian ditunjukin ke teman-teman NFT-nya tuh yang mana sih, sehingga mereka tuh Oke, kalau beli bisa akses fitur Pro-nya dari TapTools. Karena penasaran juga pasti teman-teman. ini Dan ya, harganya ini berapa sih NFT-nya floornya sekarang? harganya hampir 1.000 ya, jadi sekitar $600 untuk dapat fitur Pro tersebut. Dan ini juga cuma ada 5.555 NFT. Jadi kayak ya cuma 5.500 orang aja ya yang bisa akses Pro ini ya. Seperti itu. Ini sama aja ya, meskipun gambarnya beda, tetap utility-nya tetap sama. Oh ya, tambahan lagi nih. Jadi misalnya kalian ya, untuk beli, misalnya kita mau beli ini, wah kok mahal ya harganya 1.000 nih, $600, kayak hampir berapa ya, itu 9 juta, 10 juta ya untuk charting aja. Nah, kalian tuh bisa pinjem namanya. Jadi kayak gini tuh bisa pinjem. Nah, namanya tuh websitenya juga beda, namanya di Fluid Token ini, itu kalian bisa namanya rent. Nah, di sini tuh kalian bisa pinjam NFT yang punya utilitas. Contohnya ya Taptools ini. Misalnya kalian penasaran nih, oh, Pro ini gimana ya? Saya mungkin butuh dalam 30 hari ini. Bisa aja kalian pinjam langsung di Fluid Token ini ya. Tinggal kalian klik aja yang rent ini. Terus ada tab Tools ini kita klik. Dan harganya murah. Cuman satu Cardano aja 1 hari. Nah, jadi misalkan mau pinjam 30 hari ya tinggal aja di pinjam 30 hari. Tinggal ya 30 hari ya. Oke, 30 menarik hari. nih. Nah, kan lebih lebih mudah ya, lebih murah juga kan buat kalian untuk misalnya mau lihat akses gitu kan. Seperti itu. Oke, thank you Bro Kalibur. Mungkin saya potong dulu sebentar. Mungkin bisa ke home-nya Fluid Tokens dulu. Klik home-nya aja. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, tadi salah satu di apps atau decentralized applications yang saya jelasin di awal, itu salah satunya Fluid Tokens. Nah, di sini teman-teman bisa apa sih di apps ini? Ini merupakan aplikasi di mana teman-teman bisa minjemin token kalian, baik fungible token maupun non-fungible token NFT, atau kalian bisa minjem token NFT yang ada utilitasnya seperti tadi Tappy Tools ya, Tappy dari TapTools, atau kalian bisa provide juga liquidity dalam bentuk digital asset. Nah, jadi di sini seperti yang tadi Bro Kalibun bilang, kalau kalian mau pakai fitur Pro-nya, tapi kalian nggak mau beli karena mahal, kalian hanya butuh kayak sehari atau seminggu hanya untuk melakukan riset. Kalian bisa pinjam tuh 7 hari dengan tadi biaya 1 ADA per hari. Atau kalian misalkan orang yang punya NFT tertentu yang punya utilitas. Misalkan seperti searchers, itu juga berguna tuh NFT-nya. Kalian atau si Tappy Tools, kalian bisa pinjemin dengan fee tertentu. Jadi ya udah cukup banyak sih sekarang, banyak aplikasi yang bisa kalian coba di atas blockchain Cardano. Ya, silakan Bro Kalibun kalau mau jelasin tentang Fluid Tokens Ya, sedikit. boleh. Tadi kebetulan Bro Andes juga kebetulan Bro Andes juga dibilang kita bisa pinjam NFT, ya itu benar ya. Jadi kita punya NFT apa aja itu kita bisa pinjemin ya. Di sini banyak banget nih, ada yang pinjemin Pavia, Taptools, Poki, kayak gitu ya. Book.io pun untuk baca buku juga dipinjemin nih. Nah, caranya gampang, kalian tinggal klik rent ini aja, langsung aja klik rent your NFT ini. Nanti tinggal continue dan diisi aja sih.
kayak aset apa yang kalian mau pinjemin, harganya berapa, kayak gitu misalnya. Kayak gitu sih. Ya, kayak misalnya ini Mungkin aset sebelum debitur kita mau lanjut kita pinjemin. coba jawab beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan menarik Boleh, kayaknya di silakan, grup. silakan. Nah, ini dari Mas Prasetyo, dia tanya, infonya agar fitur Pro-nya dari TapTools bisa dipakai lifetime harus punya 5 NFT TP kah? Ya, terakhir memang info saat pertama kali minting seperti itu ya. Jadi harus punya 5 TP untuk bisa lifetime. Untuk satu TP itu 30 hari. Cuman Berapa? terakhir ini Oke. saya juga dengar rumor bahwa memang itu masih belum fix gitu ya. Karena kan dalam NFT yang Tapitus yang kita pegang ini, itu kan metadatanya tidak ada ya untuk kayak lihat 360 hari. Nah, dia ini ngitung akses 360 hari seperti apa? Apakah dari saat saya beli atau dari saat kapan? Nah, kalau dari saat saya beli kan sebenarnya sama aja ya. Saya tinggal jual aja ke wallet lain misalnya. Nah, ini masih agak rancu juga untuk kepastiannya seperti apa. Cuman memang official announcement-nya memang benar seperti ini ya, 5 TP untuk lifetime, seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas Prasetyo, yang tadi dari HP, yang Vesper itu. Tadi kan sempat buka Liquid ya. Liquid-nya dibuka pakai web browser apakah dari HP? Oke, ya. Jadi untuk Vesper itu nanti di tab yang paling terakhir, yang paling kanan, paling bawah, itu browsernya Vesper ya. Jadi langsung dari app-nya itu ada browsernya juga, kita harus buka dari sana. Jadi nggak bisa dari browser lain ya. Kayak kalau dulu saya tahu sebelum ada Vesper, kita mau pakai mobile itu kita harus pakai namanya Kiwi Browser, terus kita login kayak Eternal kayak gitu. Itu kan bisa dipakai di mana-mana. Cuman yang ini itu harus pakai app-nya ini ya, app Vespernya. Seperti itu. Untuk sampai saat ini saya coba juga itu masih lancar sih. Saya kan lumayan ya coba-coba trading pakai Vesper ini ya masih aman sih swap-swap gitu. Oke, terima kasih jawabannya, Mas Kaliburn. Kalau ada pertanyaan lagi seputar free tokens, di mana teman-teman bisa minjam NFT atau token fungible token, atau mau minjemin, atau kita juga bisa bahas kayak di sini ada Poki Lifetime Pass, saya juga pakai Poki, itu juga menarik karena bisa ngecek apa ya, dia bisa ngecek data di wallet kita tuh ada token apa aja, harganya sekarang berapa. Itu juga menarik untuk dibahas. Kita kalau nggak salah udah pernah bahas ya Poki ya di Mas Kalibur. Udah Dulu pernah bahas kayak belum ya? belum ya, cuman pernah info-info aja. Oke. Mungkin ntar kita bisa bahas uh, di meetup berikutnya. Tapi baik banget sebenarnya di apps yang ada sekarang. Saya juga belum nyoba semuanya karena waktunya terbatas, nggak sanggup untuk ngikutin. Teman-teman di sini kalau ada yang tertarik mungkin bisa pelajarin lebih lanjut, mungkin bisa bantu juga kita untuk sharing juga apa yang udah teman-teman pelajarin di sini. Oke, Ya, ada lagi yang mau dibahas, Mas Kalibur? ini saya lanjutkan sedikit tentang tab tools ya, karena tadi Bro Andes juga lumayan menjelaskan tentang apa Moki ya. Nah, di tab tools juga sudah ada fitur wallet, jadi kita bisa lihat portofolio kita. Ini kita tinggal klik aja portofolio kita. Nanti kelihatan semua portofolionya itu ada apa aja ya. Jadi kayak di sini. Nah, ini pun kelihatan, bahkan kita lagi landing pun, dia itu kelihatan portofolio itu apa aja totalnya. Jadi bisa tahu total nih. Padahal tadi aset saya nggak segini ya kalau di sini. Kalau kita lihat internal nggak segini. Cuman karena saya landing itu, jadi kelihatan semua di sini. Itu kelihatan semua di sini. Kita lihat portofolio aja langsung. Nanti bisa kelihatan semua. Nah, seperti ini ya. Ini yang NFT-nya, terus ada chart-nya juga. Portofolio kita ini mirip ya sama Vesper tadi ya. Ada chart-nya juga, portofolio kita seperti apa. Terus nah, ini associated wallet-nya seperti apa, ini juga kelihatan semua. Jadi kita ngirim kemana aja, berapa, itu juga ada semua. Terus, nah ini salah satu fitur yang sering saya gunakan ya, untuk trading token terutama. Karena di sini ada namanya trade history. Di situ sangat kelihatan, kita itu dapat profit berapa, dan itu juga bisa diakses semua orang yang anggapannya. Jadi kita nih, kalau pro nanti bisa lihat trade history dari wallet orang lain. Itu berapa profitnya. Nah, ini kayak contoh yang di sini ya. Ini kelihatan bahwa saya ini ternyata trading IUSD dulu. Nah, ini belinya cuma 5.750 IUSD, tapi
berhasil jual 6248 USD dan mendapatkan Cardano seperti ini. Nah, kelihatan ya realized profit-nya berapa. Nah, kalau misalnya saya masih pegang tokennya, nanti kelihatan juga unrealized profit-nya seperti berapa juga. Seperti itu. Nah, ini kita juga bisa search wallet nih di sini. Misalnya kalian mau search walletnya siapa, misalnya walletnya Bro Andreas, boleh ya Bro Andreas ya? Mungkin ada pertanyaan dulu nih. Ini Oke, siap. fiturnya hanya untuk Pro atau yang nggak punya NFT Pro juga bisa? Nah, oke. Jadi, untuk pertanyaan itu, kalau untuk yang trade history, ini harus pro ya. Cuman kalau mau lihat wallet orang lain aja, tanpa pro juga bisa. Contoh nih, saya liatin wallet saya aja. Kita search. Nah, ini bisa kelihatan asetnya orang ini tuh apa aja gitu ya. Itu bisa kelihatan. Cuman, kita nggak bisa lihat trade history orang ini tuh nggak bisa kalau nggak pro. Ini kan akun saya udah pro soalnya ya. Jadi saya bakal bisa buka. Tapi Seperti tetap bisa itu. ngeliat portfolio Jadi, kita sendiri kan? bisa, Associated kalau wallet kita portofolio kita sendiri, oke. sendiri, dan profit kita berapa, seperti tadi, itu bisa kita sendiri. Makanya saya bilang ini cukup sering saya gunakan juga, karena kelihatan banget trade history-nya seperti apa di sini. Bahkan ini ada mini history ya, kalau kita sering min NFT. Cuman mini history ini menurut saya di Taptools ini masih belum efektif, karena kan kita kalau min tuh pakai macam-macam ya minternya. Jadi dia ini belum connect ke semua minter gitu. Jadi nggak ada gitu. Histori yang lama-lama terutama itu pasti nggak ada semua kayak gitu. Yang ada ini yang baru ini yang saya lihat ada loan history, ini kelihatan udah ngeloan berapa banyak totalnya, loan apa aja, ini kelihatan semua. Berapa profitnya seperti itu. Nah, kalau lihat portofolio kita sendiri seperti saya ini barusan, itu tanpa pro udah bisa lihat. Oke, thank you. Kalau Ya. ada pertanyaan seputar Taptools, bisa ditanyakan aja di chat. Kita terbuka juga untuk pertanyaan lain-lain juga seputar Cardano. Nih, kayak gini kan kelihatan ya ini. Di sini ada hot wallets yang lagi rame siapa, misalnya kita buka nih. Ini saya kan fitur pro ya, sambil kita cek-cek aja. Ntar sama Jiana ini, dicek pro statusnya kan. Ini pro nggak? Oh pro, berarti bisa lihat nih, gitu kan. Terus kita bisa cek nih, trade historinya orang ini seperti apa. Berapa sih profit terbanyak dia, misalnya seperti itu ya. Kita bisa cek langsung. Nah, ini profit terbanyak dia ternyata di Snake Token 300.000 Cardano. Tapi ada masih rugi nih, masih unrealized. Terus dia megang Melt Token masih unrealized juga, seperti itu. Jadi ini kelihatan semua ya. Cuma memang ini masih bisa diakalin ya, karena kalau kita ngirim-ngirim langsung ke wallet gitu kan nggak terlalu kelihatan, itu kan transfer namanya. Jadi nggak kelihatan. Jadi lebih berguna untuk diri kita sendiri sih sebenarnya kalau menurut saya. Jadi kita ini nggak perlu accounting lah namanya kalau kita lagi mau trading atau mungkin beli sesuatu, misalnya kita beli itu ditinggal terus lupa. Nah, dengan ada Taptools ini kalian nggak perlu takut, kalian jadi tahu harga beli kalian tuh berapa sih dulu, karena kan kelihatan nih average buy price-nya berapa tokennya. Jadi nggak lupa seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke minting mudah nih di JPEX Store, gimana caranya ya? Ya, saya lihat masih belum ada pertanyaan, langsung aja saya lanjut ya ke berikutnya. Cara minting mudah di JPEX Store. Jadi websitenya JPEX Store adalah jpg.store ya. Saya akan berikan di chat ya. Ini saya kasih di chat. Nah, ini ya websitenya. Nah, setelah kalian buka websitenya, langsung bisa kelihatan seperti ini. Nah, JPEX Store ini apa ya? JPEX Store ini adalah satu website yang marketplace ya, NFT marketplace di Cardano. Memang ada website marketplace lainnya di Cardano juga. Cuman dia ini yang paling rame dan sering digunakan oleh orang-orang di ekosistem Cardano ya. Nah, di sini tuh sebenarnya dia ini untuk jual beli NFT ya, awal-awal. Dia belum bisa minting ataupun yang lain-lain ya. Nah, langsung aja kita gimana sih mintingnya ya. Jadi ini di sini ada namanya kreator ini ya. Nah, kalau JPEG Studio ini baru ya. Jadi ini aplikasi.
dia ini harus bisa download langsung kayak generate and customize your NFT project without developer, langsung cepat gitu ya. Ini harus download. Ini benar-benar baru ya. Saya juga tadi barusan lihat. Tapi yang saya mau info ke kawan-kawan adalah yang ini ya, yaitu create your collection. Jadi lebih gampang. Nah, kalau kita memang membuatnya banyak, ini ada nih, namanya advancement ya. Ini harus pakai APFS, terus kayak JSON-nya harus diupload, kayak gitu. Ini lebih rumit ya, saya juga belum mengerti detail ya, karena ini kan lebih ke developer juga. Nah, yang lebih mudah adalah Express Creation ini ya. Langsung aja kita Express Min. Nah, di sini ditanyain, apakah kita ini sudah punya policy ID? Nah, policy ID itu apa? Jadi kan kalau di NFT itu kayak sebuah gambar ataupun sebuah video. Nah, untuk mengetahui gambar dan video ini asli, itu gimana sih caranya? Yaitu pakai namanya policy ID ini. Jadi tiap NFT itu bakal ada policy ID. Karena nih, misalnya saya punya gambar A nih, gambar yang mungkin di profile picture saya ini ya, itu sebenarnya kalau mau di-save, kalian klik kanan terus save to computer, kan bisa. Terus kalian juga sebenarnya dari gambar itu bisa minting lagi, misalnya yang palsu. Nah, tapi membedakan hal ini asli apa enggak adalah policy ID ini. Oke, kita lanjut aja. Jadi, karena saya nggak punya policy ID yang dulu, berarti saya langsung create new policy ID ya, baru. Kita create, nah di sini kita langsung buat. Kita mau apa nih nama collection-nya, ya kan? Kita tulis aja nih, collection-nya adalah testing komunitas Cardano Indonesia. Deskripsinya mau apa nih? Ini NFT dari testing Cardano Indonesia, komunitas Cardano Indonesia ya. Oke. Nah, seperti ini. Nanti kelihatan di sini ya. Terus nanti gambarnya kita tinggal upload di sini. Misalnya nih, kita upload. Langsung aja kita upload gambar kartu Indonesia misalnya. Kita juga bisa upload bannernya. Ini mungkin nggak pas ya. Saya tinggal comot-comot aja, ntar kelihatan kayak gini ya. Bannernya langsung lanjut aja. Nah, royalty address ini apa? Nah, kalau kalian jual beli NFT ya, kan namanya ada namanya perdagangan secondary. Jadi artinya kita beli NFT orang lain yang sudah berada di JPEG Store ini, sudah anggapannya sudah ada gitu ya di ekosistem Cardano. Nah, kita ini nanti ada namanya royalty. Jadi kalau misalnya saya beli, saya itu harus bayar berapa persen ke kreatornya. Nah, apa sih ini royalty address-nya gitu kan? Mau berapa persen sih gitu kan? Nah, ini bisa diisi address kalian sendiri kalau misalnya kalian mau jualan NFT memang ya. Nanti kalian isi address kalian sendiri, terus mau berapa persen nih royalty-nya? Kebanyakan project-project itu royalty-nya dari 0 sampai 10%, tergantung berapa banyak koneksinya ya. Seperti itu. Nah, kini kan nggak wajib, jadi saya kosongin aja ya. Kan optional ini ya, karena kan kita nyoba-nyoba aja. Terus nih tanyain, apakah collection NSFW? Kan enggak ya, aman-aman aja. Terus kita langsung aja masukin Instagram, apa nih, social links-nya. Oke, kita masukin Instagramnya Cardano Indonesia, kita copy, masukin. Terus kita masukin Twitternya Cardano Indonesia, kita copy. Nah, nanti ini semua kelihatan ya di JPEG Store-nya, ntar project kalian ini website-nya apa, bisa kalian masukin semua ya. Nah, terus ini tanyain juga, apakah policy ID-nya mau di-lock apa enggak? Nah, policy ID kan seperti saya jelasin tadi, dia ini yang membedakan asli apa enggak. Dan juga yang membedakan bahwa kreator ini, kayak misalnya dia janji nih, biasanya kan kalau buat NFT dia janji, saya buat 1000 NFT aja. Nah, kita tahu janjinya ini beneran dan pasti adalah dengan cara dia itu melakukan namanya lock policy ID. Yang artinya policy ID yang sudah di-lock tidak bisa nge-mint NFT baru lagi. Seperti itu yang namanya lock policy ID ini. Nah, karena kita tidak mau lock, karena kita coba-coba aja, ya kita buka aja. Tapi kalau misalnya mau di-lock, bisa aja tinggal diklik, mau berapa lama nih di-locknya habis ini. Misalnya, ya 30 dari hari ini, saya bakal lock project ini. Seperti itu ya. Kita tinggal masukin 30 hari. Seperti itu ya. Tapi karena nggak mau lock, saya matiin aja ini. Langsung kita save. Nah, sudah kita save kan, kita harus sign dari wallet kita. Seperti itu. Ini saya sign dulu. Oke, kita sudah ya, sudah successfully set up. Oke, berarti artinya
policy ID tadi sudah masuk ya, anggapannya sudah ke-lock. Testing Komunitas Kartu Indonesia, seperti itu. Nah, sekarang kita buat aset di dalamnya. Tadi kan namanya nama project-nya. Sekarang ini adalah nama NFT di dalamnya. Misalnya kalian mau masukin gambar ataupun video gitu kan. Langsung aja bisa kalian masukin di sini ya. Jadi display name-nya apa? Misalnya display name-nya adalah testing, gitu, tes 1 gitu. Aset name-nya apa? Tes 1 gitu misalnya. Oh, nggak boleh spasi ya. Jadi cuman angka sama itu aja, tes 1 gini ya. Terus saya coba contohin masukin gambar, bebas ya gambar yang mau saya masukin nih, saya coba testing ini aja. Nah ini saya. Nah deskripsinya mau apa nih? Testing Cardano Indonesia, komunitas Cardano Indonesia. Oke. Nah di sini ini ya yang penting juga ya. Namanya trace dan metadata ya. Nah trace dan metadata ini penting ya, kalau kalian tahu di NFT itu kan bisa dimasukin data namanya. Data ini untuk buat apa? Biasanya buat sortir ya. Buat sortir misalnya NFT ini dibuat bulan November, bulan Desember gitu kan. Saya ntar bilang property name-nya apa? Berarti property name-nya months, bulannya. Ini Desember. Jadi saya nanti bakal ada property months ini macam-macam value-nya, yaitu ada Desember, November, Januari, kayak gitu. Kayak gitu misalnya. Nah, ini setelah selesai semua metadata-nya ini kita bisa juga isi banyak ya, nggak harus satu aja, bisa beberapa juga. Cuman karena saya coba contoh, saya masukin satu aja ya. Nah, setelah ini semua sudah dimasukkan, kita bisa langsung mint NFT. Nah, mint NFT juga bayar ya, karena kan ada namanya ini ya, fee dari blockchain ya, ada transaction fee lah anggapannya gitu kan. Ntar kita lihat aja bayar berapa ya. Jadi kita bayar 1 Cardano plus 19 ya, fee-nya 0,19 ini ya fee-nya. Dan terlihat di sini, metadatanya juga terlihat di sini. Ini ya. Desember ya, months dan Desember. Terus ini kelihatan juga kita ngemin apa-apa, kita ngemin ya. Oke, kita tinggal langsung sign aja. Oke. Nah, ini langsung kita lagi ngemin NFT ya. Nah, ini minnya sudah selesai ya. Cuman untuk ada nanti pasti nunggu dulu ya. Nggak langsung ada. Kita coba aja. Nah, nanti kalau kalian sudah create itu di profile ini kan profil saya. Itu kelihatan kita sudah create project apa aja ya. Ada namanya creations ini ya. Nah, ini kita udah project create ini namanya Testing Komunitas Kartu Indonesia dengan policy ID ini. Nah, habis policy ID ini kita langsung tinggal klik aja di sini. Nah, ini masih kelihatan ya. Masih masih nggak kelihatan ya NFT tadi yang sudah diminting. Kalau memang sudah ada, nanti bakal kelihatan di sini NFT-nya. Seperti itu. Nah, mudah kan ya untuk melakukan namanya mint NFT ya. Kalian sudah bisa membuat project sendiri beserta NFT yang mau kalian mint langsung dari sini. Cuman susahnya di sini ya berarti harus satu-satu ya nge-mintnya, nggak bisa langsung banyak. Kalau mau banyak, ya harus pakai orang lain, misalnya ada juga project lain yang jasa minter namanya, ataupun tadi pakai namanya yang ini ya, yang studio nih. Ini kayaknya baru juga, mungkin bisa langsung banyak ini ya kelihatannya. Saya belum sempat coba juga ini, menarik nih. Mungkin bisa jadikan kapan-kapan buat topik loh Andreas ya. Next. Ya, ini kalau nggak salah Job ya. aplikasi sih. Aplikasi untuk mempermudah. Jadi ini aplikasi desktop. Bisa di Windows, bisa di macOS. Tapi cara kerjanya kurang lebih sama kayak yang di web apps juga. Bisa minting untuk koleksi yang kalau banyak banget gitu kayak 10.000 mau diminting. Ini buat biasanya para pelukis atau artis mau produksi dalam jumlah banyak bisa pakai aplikasi ini untuk mempermudah, jadi nggak perlu nulis kode. Kalau kita zaman dulu mau minting NFT, saya biasanya atau beberapa teman lain itu harus bikin dulu coding dulu JSON filenya, terus metadatanya, terus kayak harus ngupload dulu manual di IPFS, terus harus nulis kode juga di Cardano CLI, command line interface, terus baru connect ke blockchain Cardano, terus minting NFT-nya. Jadi masih cara manual banget. Kalau sekarang Ya, udah dipermudah benar. dengan Jadi adanya apps dulu ini. susah ya bro ya untuk minting NFT ataupun ngirim NFT ini juga dulu saya ingat
awal-awal juga masih susah karena kita nggak bisa kelihatan gambarnya, kelihatannya cuma Betul. polisi ID aja, seperti itu. Sekarang sudah maju banget dan dipermudah dengan banyak di-app yang sudah ada di Cardano ekosistem ya. Seperti itu. Ya, Oke, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan dari kawan-kawan. Barangkali ada mungkin teman artis yang mau coba jual NFT gitu kali. Boleh kontak-kontak aja nanti kita bareng-bareng buat ya, NFT ya. jadi sekarang tuh udah banyak aplikasi di apps yang bermunculan di blockchain Cardano yang mempermudah juga kawan-kawan untuk berinteraksi di Web3 di Cardano. Jadi ya tolong dicoba aja, dipakai. Kadang-kadang ada testnetnya, jadi nggak pakai ADA beneran, pakai tes ADA. Jadi kalian bisa nyoba dulu di testnet, bukan di mainnet. Ya, bisa macam-macam sih. Mau trading di marketplace, NFT marketplace bisa. Mau nge-swap token, mau jual beli token, arbitrage atau arbitrase untuk dapat keuntungan juga bisa. Yield farming juga bisa di DEX, di decentralized exchange sekarang. Jadi udah banyak banget sih aplikasi yang bisa dipakai. Kalau kalian mau cari cuan ataupun sekedar pengen coba explore aja hal-hal baru di Web3, di blockchain Cardano. Ya, benar. Menarik banget ya. Jadi karena banyak banget dari Cardano yang sudah baru ya. Jadi minting udah dipermudah, beli jual dipermudah, ngirim pun sudah dipermudah. Kemarin aja saya juga baru tahu ya Bro Andreas, kalau ngirim itu ternyata di Eternal bisa langsung ke banyak address ya. Nggak usah satu-satu ya. Iya, betul. Mungkin bisa, Itu ini kan juga ada Eternal ya boleh. di sini, bisa dibuka Eternalnya, jadi mungkin bisa ditunjukin ke kawan-kawan. Jadi kalau zaman dulu, kalau kita mau ngirim transaksi, kan harus satu transaksi itu hanya ke satu wallet address tujuan ya. Kalau misalkan hari ini nih, misalkan nanti Bro Karibur atau Mbak Fani mau kirim hadiah ke 5 orang pemenang. Nah, itu ntar tinggal, kalau di Eternal, tinggal klik aja button add recipient, masukin address keduanya, mau kirim berapa, mau kirim berapa token, itu bisa. Jadi sekali kirim bisa langsung ke, kalau nggak salah berapa ya, bisa 100 address atau lebih, saya juga lupa berapa batasnya metadatanya. Ya, tapi teman-teman bisa masukin sekarang juga on-chain message-nya seperti apa. Misalkan ini pembayaran untuk apa, itu di metadata yang ntar bisa dimasukin di transaksinya. Jadi sekarang udah lebih advance lagi sih fitur-fiturnya yang ada Benar, di Cardano maupun di wallet-walletnya. benar. Mantep. Sekarang sudah ada address book juga nih saya lihat. Jadi kalian bisa nge-save. Misalnya udah tahu nih siapa nih, langsung kita save address book aja, bisa langsung klik aja tanpa mengingat addressnya apa ataupun ada handle-nya apa. Ini kayak saya contohin kan, nih kita bisa ngirim ke receptionist yang beda ya, ke 2 orang misalnya, berapa orang misalnya. Kayak ke 2 orang nih, yang ngirim satu Cardano masing-masing, misalnya lanjut lagi mau 3 orang, itu bisa semua ya. Di sini udah ada lengkap dan udah bagus ya sekarang. Ya, Seperti itu. jadi silakan dicoba aja teman-teman di sini. Baik banget sih perkembangannya. Saya sendiri nggak bisa ngikutin semuanya, Mas Kalibur juga nggak bisa ngikutin semuanya, tapi kalau kita masing-masing nyoba sesuatu yang baru, terus kita share sama-sama di sini, itu ntar kita bisa dapat baik informasi yang berguna sih dari kolektivitas ini. Gitu aja dari kami. Kurang lebih itu aja Ya, yang mau dijelasin hari ini, Mas oke. Kalibur. Ini Atau ada tambahan saya lagi? coba saya coba cek lagi ya ini untuk minting NFT tadi ya. Udah kelihatan belum nih? Kan tadi kan pasti juga penasaran. Tadi udah buat project kan kelihatan. Nah ini ya, ini saya udah minting kelihatan nih masuk. Namanya tes 1, saya bisa jual. Nama projectnya testing komunitas Cardano Indonesia. Terus di creation juga kita bisa lihat ya. Ini kan ini udah ada satu item yang diminting. Bisa add NFT juga. Nah, kelihatan nih. Ini udah masuk ya. Artinya kalau udah kayak gini, udah masuk dan bisa dijual belikan di JPEG Store. Bahkan juga misalnya saya mau kirimkan nih ya, ini juga bisa saya kirimkan karena sudah masuk di channel saya. Tinggal saya kirim, ini udah masuk ya. S1 ini. Saya tinggal kirim aja. Misalnya Cardano, saya tinggal add token dan kirim aja. Ini ya tadi udah masuk tes 1 ini. Seperti itu. Ya,
Lanjut lagi sedikit dari saya tambahan mungkin tentang NFT ya. Karena tadi kita membahas masalah minting. Jadi di Cardano itu kan memang ada eh, namanya itu jasa minting ya. Kalau kita itu punya project, kita itu mau buat project, terus kita nggak mau ribet, misalnya mau randomize, mau gimana, itu kan pasti perlu jasa minting untuk mempermudah ya. Nah, yang terkenal di Cardano namanya itu ini ya, namanya saya lupa nama projectnya, tapi nama NFT-nya adalah Brave ini ya. Ini nama NFT-nya, websitenya adalah ini bravedogs.io ini. Ini saya mungkin taruh di chat ya, biar pada tahu juga. Ya, saya taruh di chat. Oke. Nah, ini tuh salah satu NFT yang punya anggapannya punya ini ya, punya source of income ya. Maksudnya adalah kan kalau mau minting ini kan pasti orang-orang pada bayar lah ke mereka. Nah, yang menarik dari NFT ini adalah kenapa saya jelasin hari ini adalah dia itu sistemnya kayak saham ya. Jadi yang hold NFT ini itu dapat bagian profit dari cuan mereka. Nah, seperti itu. Itu yang menarik dari sini. Jadi kita itu nanti akan dibagikan namanya kayak kalau di saham itu ya namanya dividen ya. Profit sharing lah, anggapannya seperti itu. Oke, lanjut saja kita lihat ya. Gimana sih konsepnya dia? Namanya ini Brave Labs ini ya. Nah, ini ada light paper ini saya sudah klik ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Ini light papernya. Ini kan banyak banget macam-macam. Nah, ini langsung aja saya lihat masalah share allocation ya. Jadi di sini kelihatan bahwa dia ini membagikan 30% dari profitnya yang dia dapatkan itu ke NFT tersebut ya. Jadi ke NFT itu 10%-nya itu untuk ke future collection. Berarti artinya dia ini bakal ada minting lagi, nggak tahu koleksi apa. Dan 20%-nya adalah untuk koleksi yang sudah ada, yaitu DocTech ini, Experience Pass, dan BreveDoc Genesis Collection. Nah, kalau kalian tahu yang tadi saya jelasin dikit masalah metadata ya, ini kita coba buka satu. Nah, metadata itu ini ya. Jadi ada ICE, ada macam-macam ya, ada nose, bla bla bla. Nah, yang penting di sini adalah number of shares ya, kalau kalian mau tahu. Ini adalah jumlah lembar saham dari NFT ini. Nah, antara ada yang 60, ada yang 55, 50. Nah, ini beda-beda, yang artinya juga nanti kita dapatnya juga, dividennya juga beda-beda. Nah, lanjut aja kita ke share allocation ini. Nah, nanti 20% ini kan dibagikan ke kita semua. Tapi yang tadi untuk NFT Breadbox ini 17,8% ya. Ini sebentar, kita lihat langsung aja di bawah. Nah ini ya 17,8%. Totalnya adalah 500.000 shares. Jadi kayak tadi kan 50 share ya berarti cuman berapa ya? Cuma sedikit banget 0,001% kayaknya. Yang ini yang lain-lain. Nah nanti kalau dia bagi dividen kita akan dibagikan seperti ini ya. Nah seperti itu. Nah, oh ya, saya juga ingatkan, saya ini di sini cuma jelasin aja ya tentang NFT ini. Saya ini nggak promosi tentang BlackRock juga untuk beli dan investasi itu nggak ada ya. Jadi kita cuma jelasin aja karena fitur dia ini seperti RealFi ya. RealFi itu artinya kita ini kayak dapat profit lah, nggak apa ya, dapat income juga lah karena kita ini hold NFT. Nggak kayak biasanya kan NFT yang kalian tahu atau mungkin saya tahu itu kan kebanyakan cuma buat profile picture, buat keren-kerenan aja, buat namanya digital art lah, seperti itu ya. Atau mungkin sekarang ini sudah mulai banyak NFT-NFT yang punya utilitas ya. Contoh tadi Taptus, contoh tadi yang Bro Andas juga bilang Searchers namanya, itu juga ada tambahan, ada juga yang namanya Poki. Nah, ini satu lagi tambahan yaitu namanya BlackDocs ini, yaitu utilitasnya bukan untuk di app, tapi pembagian profit dari sebuah bisnis dia. Nah, ini juga kalian bisa implementasikan juga ke bisnis kalian. Misalnya nih, kalian punya bisnis. Terus kalian tuh mau share profit juga untuk bisnis kalian. Kalian juga bisa kok untuk misalnya mint NFT nih, terus kalian jadikan itu sebagai lembar saham untuk share profit misalnya. Itu kan konsep juga yang bisa kita lakukan di sini ya. Jadi konsep ini yang saya mau jelasin bahwa dalam dunia blockchain ini menarik ya, bahwa anggapannya sudah ada seperti ini juga. Tinggal transparansinya seperti apa, kejujuran dia seperti apa. Kebetulan saya juga belum secara detail melihat masalah BlackRock ini untuk transparansinya gimana ya. Tapi
yang jelas dari white paper ini kan sudah jelas bahwa memang dia bakal membagikan revenue-nya seperti itu. Oke, mungkin dari saya hari ini hanya itu aja. Mungkin saya akan tambahin sedikit, kalau kita ini ada Twitter, ini Cardano Indonesia, dan juga Instagram ya. Ini juga Instagram kita Cardano Indonesia ya. Bisa aja kalian kok mau cek-cek silahkan ya, langsung. Makasih Bro Andreas. Oke, itu aja. Mungkin Mungkin ada tambahan dari Mbak Fani. Thank you, Mas Kalibur, untuk infonya. Mau itu apa yang Mbak Sylvia ya tadi yang menang belum kirim address. Masih ada nggak ya orangnya? Udah nggak ya? Oh iya, masih ada sih. Hmm, Oke. Dari Fani udah kok. Oke, kalau begitu kita akhiri aja untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir, udah meluangkan waktunya. Ini merupakan meetup terakhir kita di tahun 2023 ini. Kita akan mulai lagi nanti di Januari. Jadi ya kita berharap supaya teman-teman tetap semangat, tetap semangat untuk belajar, untuk sharing juga. Kalau ada waktu, silahkan aja info-info ke kita, ntar kita bisa jadiin teman-teman jadi speaker juga untuk topik-topik tertentu. Kalau yang tertarik untuk Project Catalyst, silahkan kontak salah satu dari kita juga atau di Telegram. Nanti kita bisa diskusi juga mengenai Project Catalyst lebih lanjut. Karena di sini juga ada beberapa teman kita yang udah dapat funding di Fund 11, di Fund 10, 9, 8, dan 7. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak waktunya, teman-teman. Selamat beristirahat, dan juga selamat liburan panjang juga. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru.